Bab 2385. Yang itu, kamu pasti paham. Momen hidup dan mati. Jurus ini tentu saja tidak sebaik jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, tetapi dia yang sekarang masih jauh dari tingkatan alam jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Apa itu jurus satu pedang menentukan hidup dan mati? Satu serangan pedang dapat menentukan hidup dan mati orang lain. Lebih tepatnya teknik pedang ini adalah untuk melawan yang lemah dengan yang kuat, dan efek ini hanya terjadi jika yang kuat digunakan untuk melawan yang lemah. Ketika Lydia menciptakan teknik pedang ini, dia sudah tak terkalahkan. Tapi sekarang dia jauh dari tingkatan alam dan kekuatan Lydia. Tentu saja tujuan Lydia mengajarinya teknik pedang bukan benar-benar memintanya untuk menggunakan teknik pedang ini membunuh orang, melainkan ini adalah sejenis kepercayaan Tao pedang. Persis seperti yang dia lakukan sekarang. Momentum. Satu serangan pedangku akan menentukan hidup dan matimu. Di waktu berikutnya, Mileye terus berlatih momentum pedang dan momentum. Dia ingin melakukan yang terbaik. Entah itu momentum pedang atau momentum, ada banyak ruang untuk pertumbuhan, terutama kekuatan garis darahnya. Setelah menggerakkan kekuatan garis darah ini, momentum dan momentum pedang, itu setara dengan mendapatkan sublimasi. Di dalam menara kecil, waktu berlalu sedikit demi sedikit dan Mileye berlatih dengan gila-gilaan siang dan malam. Untuk memaksimalkan momentum dan momentum pedangnya, dia melakukan berbagai upaya. Selain itu, dia juga menemukan hal yang menarik, yaitu ketika pedang terhunus, keadaan pikiran pada saat itu sangat penting. Tak terkalahkan. Jika kamu merasa tak terkalahkan saat menghunus pedang, kekuatan pedang itu akan meningkat sangat banyak. Menipu diri sendiri. Sebenarnya tidak. Sama seperti pertempuran di dunia, dalam banyak kasus, siapapun yang kejam akan menang. Jika belum bertarung dan sudah mulai merasa takut di dalam hati, berpikir bahwa kamu tidak dapat mengalahkan lawan, dalam kondisi ini kamu mungkin akan dipukuli sampai mati. Tetapi jika kamu tidak takut dan berani bertarung, kamu mungkin tidak dapat bertarung, tetapi setidaknya kamu tidak akan dikalahkan dengan sia-sia. Ketika dia berada di kota Qingcheng, hari-hari itu membuatnya mengerti sebuah kebenaran. Dalam sebuah keluarga di mana yang lemah memangsa yang kuat, tidak boleh pengecut. Semakin pengecut kamu, justru kamu akan dipukuli. Banyak orang menggertak yang lemah. Semakin pengecut kamu, mereka akan semakin agresif. Sebaliknya, jika kamu tangguh, dia akan semakin pengecut. Sama dengan Tao pedang dirinya saat ini, semakin kuat dirinya, semakin lemah lawannya. Di dalam menara kecil, tidak ada waktu untuk berlatih dan 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tentu saja, di luar, hanya 10 hari. Pada hari ini, Mileye tiba-tiba meninggalkan menara kecil. Di langit berbintang, Mileye melihat sekeliling, jejak kebingungan muncul di matanya. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah meninggal. Terlalu lama di dalam menara kecil. Alasan mengapa dia keluar adalah karena dia telah mencapai batasnya. Dia telah mengembangkan momentum pedang dan momentum secara ekstrim. Harus dikatakan bahwa dia telah mencapai batasnya 50 tahun yang lalu. Selama 50 tahun berikutnya, dia telah meneliti bagaimana menerobos batas ini, tetapi sayangnya, dia telah menghabiskan 50 tahun di kemacetan ini dan belum mampu menembus. Dan bagaimana mengambil jalan di depan, dia bingung sekali lagi. Dia tidak memilih untuk terus berlatih. Jika dia terus berlatih dengan cara yang membosankan, dia merasa akan menjadi orang gila. Mileye melirik ke kejauhan dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Sebuah cahaya pedang menembus dari kedalaman langit berbintang yang luas.
Di alam semesta galaksi tak berujung, Mileye bolak-balik tanpa tujuan. Dia tidak memiliki titik target yang pasti, melainkan terus berjalan ke depan. Untuk kembali, dia tidak khawatir, ada pedang biru gaib. Kemanapun dia pergi, dia bisa menggunakan pedang biru gaib untuk pergi ke sana seketika. 3 hari kemudian, Mileye berhenti tiba-tiba di sebuah galaksi dan di kedalaman langit berbintang yang jauh, dia melihat pusaran air hitam besar yang membentang di seluruh wilayah bintang, di dalam, gelap dan memancarkan energi yang sangat menakutkan. Mileye memikirkannya, lalu berjalan menuju pusaran hitam itu. Dia tahu bahwa pusaran hitam ini seharusnya setara dengan semacam formasi teleportasi, di belakangnya mungkin ada peradaban alam semesta. Segera, Mileye datang ke pusaran hitam, pada saat ini, daya tarik yang kuat menyelimutinya. Mileye sedikit mengernyit dan dengan lambaian lengan bajunya, gelombang momentum menyapu. Pusaran hitam yang menakutkan bergetar hebat dan semua daya tarik menghilang. Mileye berjalan perlahan ke dalam pusaran hitam itu. Di dalam pusaran hitam itu ada lorong ruang waktu. Ketika dia melangkah ke dalamnya, dia langsung memasuki lorong ruang waktu dan setelah beberapa saat, cahaya putih muncul di depannya, muncul di sebuah awan. Mileye menoleh untuk melihat dan pada saat itu terowongan ruang waktu telah menghilang. Mileye melihat sekeliling lagi, ini adalah dunia baru. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba berkata, "Menara kecil, bisakah aku berpura-pura hebat di sini dengan kekuatanku saat ini?" Menara kecil. Patut diakui bahwa menara kecil sebenarnya sedikit cemas karena majikan mudanya ini selalu ingin berpura-pura hebat, sedangkan dia tidak sehebat 3 lainnya. Dia memang benar sedikit khawatir. Pada saat ini, awan di kejauhan tiba-tiba terkoyak, kemudian seekor naga hitam besar menyerbu. Naga hitam itu sangat besar, berukuran puluhan ribu kaki. Ketika ia melesat keluar, langsung menutupi langit dan matahari. Dan di atas kepala naga hitam, berdiri seorang wanita dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, dengan rambut panjang seperti tinta dan pupil ungu tua. Naga raksasa itu melesat begitu saja tanpa ada niat untuk berhenti. Mileye juga tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Dia gemetar dan muncul di bawah. Saat ini, wanita di atas naga raksasa menatapnya, tidak menghina, hanya acuh tak acuh. Mileye sedikit tersenyum sebagai salam. Melihat Mileye tersenyum pada dirinya, wanita itu sedikit membeku. Saat berikutnya, dia dengan ringan mengetuk kaki kanannya dan naga raksasa berhenti dan wanita itu maju selangkah. Dengan langkah ini, dia langsung muncul di depan Mileye. Mileye menatap wanita itu, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Wanita itu menatap Mileye, "Siapa yang memberimu keberanian untuk melihatku secara langsung?" Ekspresi Mileye membeku. Wanita itu berkata lagi, "Siapa yang memberimu keberanian untuk melihatku secara langsung?" Mileye berpikir sejenak, kemudian berkata, "Nona terlihat seperti peri, aku tidak tahan untuk tidak melihat lagi. Jika ingin menyalahkan, aku hanya bisa menyalahkan Nona yang terlalu cantik." Menara kecil. Wanita itu sedikit terkejut, dia tidak berharap mendapatkan jawaban seperti itu, untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. Mileye ragu-ragu untuk beberapa saat, kemudian berkata, "Apakah Nona marah?" "Jika marah, itu salahku karena aku tidak seharusnya melirik lagi hanya karena gadis itu cantik." Wanita itu diam. Apakah dirinya terlalu pemarah? Memikirkan hal ini, wanita itu melirik Mileye, ekspresinya melembut, "Siapa namamu?" Mileye berkata, "Mileye." Wanita itu menatap Mileye, kultivator lepas. Mileye mengangguk.
Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ikuti aku." Saat dia berbicara, dia menarik tangan kanannya dengan ringan dan dalam sekejap, Mileye langsung diseret ke punggung naga hitam dengan mudah. Mileye. Wanita itu kembali ke naga raksasa, dia dengan ringan mengetuk kaki kanannya dan naga raksasa melonjak, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di ujung langit. Dalam perjalanan, Mileye melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa energi spiritual di alam semesta ini agak istimewa. Energi spiritual di tempat ini berwarna ungu tua dan itu sangat murni. Selain itu, dia juga menemukan bahwa ada banyak jenis energi spiritual di dunia ini. Dunia energi spiritual. Dunia macam apa ini? Mileye penuh rasa ingin tahu. Pada saat ini, wanita di depan tiba-tiba berbalik dan dia melirik Mileye, "Kamu sepertinya sangat penasaran." Mileye sedikit tersenyum, "Aku sedikit gugup berdiri di atas monster sebesar itu untuk pertama kalinya." Wanita itu memandang Mileye, jawabannya tidak relevan. Mileye. Pada saat ini, naga raksasa tiba-tiba berhenti dan Mileye melirik ke bawah. Di bawah itu, ada pegunungan dan di banyak puncak berdiri istana kuno. Faksi kuno. Pada saat ini, naga raksasa menukik ke bawah dan segera datang ke istana kuno, lalu wanita itu melirik Mileye, "Ayo." Setelah selesai berbicara, dia langsung membawa Mileye untuk tampil di alun-alun besar. Patut dikatakan bahwa alun-alun ini sangat besar, setidaknya panjang dan lebarnya puluhan ribu kaki. Sekilas, itu sangat luas. Dan di alun-alun ini, beberapa orang sedang bermeditasi dan berlatih. Mileye melihat mereka yang berlatih meditasi dan mereka pada dasarnya adalah alam terobos. Untungnya, para pelukis lingkaran tidak berjalan seperti anjing di tempat ini. Pada saat ini, wanita itu membawa Mileye ke aula besar dan seorang lelaki tua muncul di depan wanita itu. Lelaki tua itu memberi hormat sedikit, "Dewi Maria." Wanita itu sedikit mengangguk dan melirik Mileye di samping, "Biarkan dia menjadi murid dalam." Setelah berbicara, dia menghilang tidak jauh. Orang tua itu melihat ke arah Mileye dan menilainya, orang alam terobos. Mileye mengangguk. Dia sebenarnya ada di dalam lingkaran, tapi dari sudut pandang orang luar, dia berada di luar lingkaran. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa hubunganmu dengan Dewi Maria?" Mileye berkedip, "Coba tebak." Ekspresi lelaki tua itu membeku. "Aku tebak." "Bagaimana aku bisa menebak?" Pria tua itu terdiam beberapa saat. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Kak Maria tidak memberitahumu tentang hubunganku dengannya." "Kakak Maria." Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Teman kecil, Dewi Maria tidak mengatakan apa-apa." "Oh." Mileye dengan sengaja memperpanjang nadanya, kemudian berkata, "Mungkin dia ingin aku tidak menonjolkan diri." Kemudian tetap rendah hati. Pria tua. Mileye berkata lagi, "Senior." Orang tua itu buru-buru berkata, "Kamu bisa memanggilku Aber, aku tidak berani disebut senior." Mileye tersenyum dan berkata, "Tetua Aber, aku adalah orang yang suka membaca buku, dapatkah kamu mengatur tempat untukku?" Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Aspek buku yang mana?" Mileye sedikit terkejut, "Apakah ada banyak aspek?" Orang tua itu mengangguk, "Ada beberapa buku kuno dan beberapa, iya kamu seharusnya paham, apakah kamu ingin membaca jenis itu?" Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mana itu?" Pria tua itu melirik Mileye, "Berhubungan dengan ranjang." Mileye bersambung.